Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua banyak sekali kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat serta nikmat kesempatan, khususnya saya Muhammad Firmansyah 119051005x94, mahasiswa KPI Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bisa menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Qadarullah, semata-mata Allah yang menghendaki ini. Alhamdulillah, dosen pengampu kami, dosen mata kuliah hadis, Ibu Umi Musyarafah MA, yang saya hormati, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian sholawat seiring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda alam, suri tauladan kita, manusia yang paling sempurna akhlaknya, habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir kelak. Amin. Insyaallah teman-teman rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini Firman akan sedikit menyampaikan terkait nikmatnya iman, Islam, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sebuah penciptaan, berangkat dari sebuah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kita manusia, kita mengabdi, kita taat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah perlu 3 komponen ini: iman, Islam, dan ihsan. Ya. Iman, tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisani wa amalu bil arkan. Iman itu diteguhkan di dalam hati, diikrarkan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Iman kita afdol ketika 3 tadi itu ada, ketika 3 hal itu tuh diterapkan. Kalau misalkan kita hanya menerapkan hanya lisan saja, kita teguhkan dalam hati saja, itu kurang afdol jika kita tidak diterapkan, tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Contohlah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita juga bersaksi bahwa tiada sesuatu apapun yang berhak disembah, tiada sesuatu apapun yang berhak dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ketika kita sudah bersaksi seperti itu, kita pasti harus bisa membuktikannya dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Ketika Allah menurunkan ayat suatu perintah tentang sholat, kita terapkan sholat kita. Ya, ini kita lanjut kaitannya dengan Islam, gitu. Karena salah satu rukun Islam itu dengan sholat. Ketika kita sudah beriman, kita terapkanlah amalan itu, sholat itu di dalam keseharian kita. Kita sudah menunaikan Islam. Karena sholat itu menjadi pembeda antara agama Islam dan agama yang lain. Nah, kemudian ketika kita dalam praktek sholatnya, kita bisa tuh menghadirkan ihsan gitu. Apa ihsan sebenarnya? Ihsan itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa ketika kita beribadah kepada Allah, kita sedang sholat, Allah tuh seakan-akan tuh melihat kita. Nah, itu suatu hal yang tingkatan paling tinggi sekali ketika kita bisa menghadirkan sifat seperti itu, insya Allah. Nah, jadi ketika 3 komponen ini sedang rapuh, contohlah iman, ketika iman kita sedang rapuh, maka kualitas ibadahnya pun rapuh. Iya, iman itu memang bisa naik dan turun, tapi itu kita yang mengatur. Al-iman yazidu wa yanqus
yazidu bi ta'an wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Kita sebagai manusia yang sadar, kita mau ke arah yang taat atau ke arah yang maksiat? Kita ingin meningkatkan kualitas iman atau ingin menurunkan kualitas iman? Ya. Jadi ketika kita sadar seperti itu, kita insya Allah berusaha terus untuk meningkatkan kualitas iman kita supaya ibadah kita itu semakin baik. Seperti itu. Jadi ketiga iman Islam ihsan ini sangat berpengaruh besar terhadap hal ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Terlebih di bulan suci Ramadan kita berpuasa. Ya, kan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Iman lagi yang disinggung, karena sangat penting sekali. Ketika iman ini sudah bisa diterapkan dalam kehidupan, dalam hati, kemudian Islamnya diterapkan, ihsannya ditonjolkan, dihadirkan, insya Allah ibadah itu semakin mantap. Niat ikhlas lillah karena Allah makin mantap. Ya, jadi yuk sama-sama kita bareng-bareng meningkatkan kualitas ibadah kita dengan memperhatikan iman Islam ihsan kita. Insya Allah ketika kita selalu berusaha meningkatkan kualitas iman kita, Allah akan memberikan jalan, Allah akan menunjukkan petunjuk-petunjuknya supaya kita bisa terus memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas iman Islam dan ihsan kita. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.